SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبائي في الله، إخواني وأخواتي رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian kitab yakni Al-Arba'in fi Huquqi Rabbil Alamin karya Syekh Anis Al-Mus'abi hafizahullahu ta'ala. Hadis yang nomor 4. Betul, hadis nomor 4. Qala al-musannif hafizahullah al-hadithur rabi'u. Hadis yang keempat, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah, qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannata wa man laqiyahu yusyriku bihi dakhalan nar. Barang siapa yang bertemu dengan Allah, yaitu menghadap Allah, ya maksudnya adalah meninggal, la yusyriku bihi syai'an, dia tidak menyekutukan sesuatu apapun dengan Allah, dakhalal jannah, pasti dia masuk surga. Wa man laqiyahu, dan barang siapa yang bertemu dengan Allah, yang meninggal dunia, yusyriku bihi, dalam keadaan dia menyekutukan dengan Allah, menyekutukan sesuatu dengan Allah, dakhalan nar, pasti dia masuk neraka. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim, derajat hadis ini sahih. Hadis yang mulia ini adalah hadis yang agung karena menjelaskan tentang hak zat yang paling agung, tentang haknya Allah Rabbul Alamin, yaitu tauhid. Dan dalam hadis ini dijelaskan tentang bahaya lawan dari tauhid, yaitu syirik, di mana Rasul mengabarkan barang siapa yang meninggal dalam keadaan tauhid pasti masuk surga, sedangkan orang yang mati dalam keadaan musyrik dia pasti masuk neraka.
Hadis sangat agung, sangat penting, karena di dalamnya penjelasan tentang sebab kebahagiaan yang sebenarnya dan juga sebab kerugian dan kebinasaan yang sebenarnya. Kemudian pembahasan tentang hadis ini mencakup beberapa poin. Poin yang pertama nanti akan dibahas tentang peringatan bahaya syirik. Pembahasan yang kedua adalah tentang makna kalimat syirik. Juga nanti akan dibahas tentang pembagian dosa syirik. Juga pembahasan nanti tentang apakah syirik asgar itu di bawah kehendak Allah. Juga pembahasan nanti yang terakhir adalah apakah syirik itu lebih besar daripada dosa besar. InsyaAllah akan dibahas dalam kesempatan ini. Allahul musta'an. Taib. Yang pertama, pembahasan pertama tentang bahwasannya atau tentang peringatan bahaya dosa syirik. Dosa syirik adalah dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis tadi di antara yang menunjukkannya. Kemudian juga di sini beliau menukil ucapan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, "Inna syirka fuzi'at minhu samawati wal ardu wal jibal wa jami'ul khalaiqu illa tsaqalain." Sesungguhnya dosa syirik benar-benar membuat bergetar langit, bumi, gunung dan semua makhluk kecuali manusia dan jin. Artinya, jadi beliau mengabarkan apabila kesyirikan dilakukan, maka semua makhluk bergetar, ketakutan mereka, ketakutan. Anta wa kadat antazula minhu li'azamatillah. Hampir-hampir mereka itu hilang, hancur karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena hak Allah yang dirampas. Jadi setiap kesyirikan dilakukan itu seluruh makhluk ketakutan. Mereka semua ketakutan karena hak Allah yang dirusak, hak Allah Ta'ala yang dirampas, yang dinodai karena dosa kesyirikan. Maka semua takut, semua gemetar, kecuali as-tsaqalain, jin dan manusia, kecuali kita tidak merasakannya. Ini menunjukkan besarnya, dahsyatnya dampak buruk kesyirikan dibanding dosa yang lain. Kemudian Ibnu Abbas juga mengatakan, wa kama la yanfa'u ma'asyirki ihsanul musyrik. Sebagaimana juga dengan kesyirikan kebaikan seorang itu tidak bermanfaat bagi dia sama sekali. Artinya orang yang mati dengan kesyirikan, maka amal baik dia, kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan, itu tidak ada gunanya, sia-sia, tidak memberikan kebaikan wala manfaat bagi dia di akhiratnya. Kadzalika narju an yaghfirallahu dzunuba muwahhidin. Maka dari itu kita berharap Allah mengampuni dosa-dosa muwahhid, ahli tauhid. Wa an Aisyah qultu, diriwayatkan dari Aisyah, kata Aisyah, aku bertanya, ya Rasulullah, Ibnu Jud'an kana fil jahiliyah yasilur rahim wa yut'imul miskin, fa hadza kana fi'uhu. Ya Rasulullah, kata Ummul Mukminin Aisyah, bagaimana dengan Ibnu Jud'an, yaitu Abdullah Ibnu Jud'an, ini masih misanan sama Aisyah.
Misalnya sama Aisyah, hidup di jahiliyah sebelum Islam, mati dalam keadaan agama nenek moyangnya. Seorang yang sangat dermawan luar biasa. Bahkan dia itu di depan rumahnya ada wadah besar untuk makanan, tidak pernah habis, tidak pernah sampai habis. Silahkan makan siapa saja. Orang yang di situ, orang yang lewat boleh makan. Dia disediakan gratis. Sampai seperti itu kedermawanannya. Orang yang sangat baik, meskipun awalnya orang jahat, tapi akhirnya dia sangat baik. Maka Ummul Mukminin Aisyah bertanya, bagaimana dengan Ibnu Jud'an? Dahulu di jahiliyah, dia ini seorang yang suka menyambung silaturahim, memberi makan orang miskin. Apakah perbuatan ini, kebaikan-kebaikan mereka ini, atau kebaikan-kebaikan dia ini bermanfaat bagi dia? Qala, Rasulullah menjawab, la yanfa'uhu, tidak bermanfaat, kata Rasulullah. Innahu lam yaqul yauman rabbi ighfirli khati'ati yaumiddin, karena dia tidak pernah mengatakan, ya Allah ampunilah kesalahan-kesalahanku nanti di hari pembalasan. Artinya dia tidak beriman, dia bukan ahli tauhid. Makna hadis ini, kata beliau, bahwasanya apa yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Juna'an yang mati di atas kesyirikan, mati dalam keadaan musyrik, baik itu silaturahimnya, suka memberi makan, atau kebaikan-kebaikan yang lainnya luar biasa, itu bisa buka sirahnya, kisahnya luar biasa. Maka semuanya ini tidak bermanfaat bagi dia di akhirat. Alasannya karena dia kafir, karena dia mati dalam keadaan musyrik, bukan seorang yang muwahhid. Dan dengan ijma' semua ulama bahwasanya kafir amal-amalnya tidak bermanfaat di akhirat. Ini ijma' semua ulama, tidak ada yang menyelisihinya. Orang kafir tidak bermanfaat untuk dia kebaikannya. Banyak dalil yang menunjukkannya. Di antaranya firman Allah Ta'ala, wa qadimna ilaihi ma 'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kelak orang-orang kafir ini, kata Allah Ta'ala, kami tampakkan kepada mereka kebaikan-kebaikan mereka yang luar biasa. Banyak sekali kebaikan mereka, namun kemudian kami hancurkan dia, amal-amal tersebut seperti debu yang bertebaran, tidak bermanfaat. Ditampakkan tapi tidak bermanfaat. Dan Allah Ta'ala berfirman, lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu berbuat kesyirikan, maka semua amalmu akan hancur, yaitu batal, tidak bermanfaat lagi nantinya, dan kamu akan menjadi orang yang merugi. Taib. Ini pembahasan pertama tentang peringatan akan bahayanya dosa syirik. Pembahasan kedua adalah makna syirik. Pembahasan ini mencakup dua faedah, dua pelajaran. Pelajaran yang pertama tentang makna syirik, bahwa kesyirikan atau asyirku bahasa Arabnya, secara bahasa artinya adalah kata beliau di sini, taduru madatuhu 'alal khalti wad dham. Maksudnya itu sekitar antara al-khaltu wad dham. Al-khaltu itu bercampur, ad-dham itu bersatu, bergabung. Jadi kalimat syirku secara bahasa, maknanya secara bahasa itu al-khaltu wad-dhammu, bercampur dan menyatu, bergabung. Jadi sesuatu yang lebih dari sesuatu yang lebih dari 2, 3, 4, 5, itu bercampur menjadi satu. Itu makna syirik secara bahasa, menyatu, ya kan, menyatu. Amma fil istilah, adapun makna syirik dalam istilah, yaitu
menyamakan atau mensejajarkan selain Allah dengan Allah dalam kekhususan Allah. Saya ulangi, syirik secara makna istilah adalah menyamakan atau mensejajarkan selain Allah dengan Allah di dalam kekhususan Allah, baik dalam rububiyah ataupun uluhiyah ataupun dalam ibadah ataupun asma wa sifat. Allah Ta'ala berfirman tentang makna ini, surat Al-An'am ayat 1. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dan menjadikan gelap dan cahaya. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang kafir itu mempersekutukan Tuhan mereka, yaitu mensejajarkan, menyamakan selain Tuhan mereka dengan Tuhan mereka. Itu makna secara istilah. Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan makna syirik secara istilah, yaitu surat Asy-Syu'ara ayat 97 dan 98. Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin. Demi Allah, jika sesungguhnya kami benar-benar demi Allah, jika kami benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Itnusawwikum birabbil alamin. Ketika kami mensejajarkan kalian dengan Rabbul Alamin. Ketika kami mensejajarkan, yaitu menyamakan kalian ini, yaitu sesembahan-sembahan selain Allah dengan Rabbul Alamin. Ini mana kesyirikan dijelaskan oleh Allah, bermakna apa? Menyamakan atau mensejajarkan selain Allah dengan Allah dalam kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Seperti menciptakan misalkan atau mengatur alam semesta. Maka barang siapa yang meyakini bahwasanya di sana ada wali yang mengatur alam semesta bersama Allah, maka ini keyakinan syirik. Atau seorang meyakini bahwasanya ada di sana penunggu batu, jin penunggu batu atau penunggu pohon misalkan, dia bisa memberikan bahaya sehingga kita harus membuat sesajen, maka ini telah menyekutukan, maka dia berbuat syirik. Kenapa? Karena telah mensejajarkan penunggu pohon atau batu ini dengan Allah dalam kekhususannya Allah, berupa apa? Kemampuan untuk memberikan bahaya. Karena hanya Allah An-Nafi' wad-Dhar, karena hanya Allah yang memberikan manfaat dan yang memberikan bahaya, dan seterusnya. Termasuk juga kesyirikan dalam kekhususan Allah berupa ibadah. Kalau tadi itu berupa rububiyah, yang menciptakan dan mengatur, itu urusan rububiyah. Dalam urusan ibadah misalkan, seperti seorang misalkan meyakini bahwasannya wali fulan ini yang sudah meninggal ini itu bisa melancarkan rezeki, maka mari kita berdoa kepada dia. Mari kita berdoa kepada dia. Maka perbuatannya ini syirik karena menyamakan Allah dalam apa? Dalam rububiyah apa uluhiyah? Rububiyah apa uluhiyah? Ibadah apa rububiyah? Jawabannya dua-duanya. Karena yang pertama dia meyakini ini mampu untuk memberikan, melancarkan rezeki. Kemudian yang kedua dia beribadah, maka digabung dua-duanya, dua syirik digabung. Nah, seterusnya. Ini double. Ini berbeda sebenarnya dengan jahiliyah di zaman Rasulullah SAW. Orang-orang kufar di zaman Rasulullah SAW tidak ada yang meyakini bahwasanya sesembahan mereka itu mampu memberikan rezeki. Tidak ada.
Tapi mereka menyembahnya, meminta kepadanya, tetapi tidak meyakini bahwasanya patung-patung ini memberi, tidak ada. Keyakinan mereka apa? Keyakinan mereka bahwasanya patung-patung ini adalah orang-orang soleh yang dekat kepada Allah, maka kami bertawassul dengannya. Tapi tawassul mereka itu meminta langsung, ya Syekh, ya Fulan, ya Lata, ya Uzza, mudahkan urusan kami. Minta ke dia. Bukan minta kepada Allah, tapi minta kepada dia. Tapi orang-orang ini tidak meyakini Lata wal Uzza ini ngasih, enggak ada. Keyakinan mereka Allah yang ngasih, cuma minta ke dia sebagai tawassul, nanti disampaikan olehnya kepada Allah Ta'ala. Ini maknanya. Jadi kalau orang-orang kafir Quraisy itu masih mending, ya kan? Masih mending, tapi tetap kafir. Enggak ada. Ya maksudnya kafirnya orang sekarang lebih dahsyat gitu kan. Lebih parah. Waliyadzubillah. Baik. Kemudian pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang kedua tadi makna syirik ya. Syirik secara bahasa sudah, syirik secara istilah sudah. Min fadlik. Gelap nih, mendung ini. Karena sih kelihatan, ya kan? Khawatir ketiduran antum. Redup, antum mending gitu kalau ana yang tiduran. Baik, pembahasan berikutnya, pembagian syirik menjadi syirik asghar dan syirik akbar. Syirik dibagi menjadi dua, ada syirik akbar dan syirik asghar. Ini pendapat mayoritas ulama. Pembagian ini adalah pendapat mayoritas ulama. Dalilnya yaitu hadis dari sahabat Mahmud ibn Labid yang mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum wasyirkul asgharu, sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil, syirik asghar, kata Nabi SAW. Qalu ya Rasulullah wa masyirkul asgharu. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud syirik asghar? Qala, beliau menjawab, ar-riya'u, perbuatan riya. Ya, perbuatan riya, yaitu seorang menyengaja menampakkan kebaikannya, tujuannya dipuji orang atau tujuannya mendapatkan bagian dari dunia, seperti itu. Jadi arti riya itu apa teman-teman? Apa sih riya itu? Hah? Iya, memperindah ibadah. Gak apa-apa, boleh. Memperindah ibadah depan makhluk boleh. Contoh, ustadz ngajar muridnya diperbagus biar muridnya ngikuti, boleh nggak? Boleh, bukan syirik, bukan riya. Kapan riya itu? Lihat tujuannya. Kalau tujuannya untuk ngajar boleh. Kalau tujuannya mengharap pujian manusia, lah ini intinya di tujuannya. Tujuannya mengharap pujian manusia, yang diinginkan agar dipuji oleh orang, agar tujuannya mendapat bagian dunia, lah ini baru dosa riya, syirik kecil. Kalau ada imam jadi imam terus, makanya kalau kita milih imam sholat cari bacaan yang bagus, ya kan? Cari yang riya nih, nggak ada, bukan. Riya itu bila dia memperbagus bacaannya biar dipuji orang. Kalau dia imam memperbagus bacaannya itu sunnah, makanya disuruh sama Rasulullah apa? Perindahlah bacaan kalian, kata Rasulullah SAW. Perindahlah bacaan Quran kalian. Bahkan Rasulullah merintahkan, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah, yang menjadi imam kalian itu yang paling bisa membaca Quran, yang paling bisa membaca Quran, mencakup juga yang bagus bacaannya.
Jadi memperbagus ibadah di hadapan orang belum tentu riya. Riya itu dilihat pada tujuannya. Kenapa dia memperindah,nya? Kenapa dia memperpanjang ibadahnya? Lah ini tujuannya. Manakala tujuannya biar dipuji oleh manusia, kalau tujuannya adalah urusan duniawi, lah ini sudah masuk ranah riya. Tayyib. Dalam hadis ini Rasulullah SAW juga mengabarkan kepada kita yang paling ditakuti oleh beliau menimpa sahabat itu adalah syirik kecil. Ya. Kenapa bukan syirik besar? Kan lebih bahaya syirik besar. Salah kalau kita bilang berarti syirik kecil lebih bahaya daripada syirik besar. Keliru. Kok Rasulullah lebih takut ditimpa syirik kecil daripada syirik besar? Kenapa? Apa maksudnya? Terus? Ahsan, ini jawabannya Mumtaz. Di antara jawabannya seperti ini. Maksudnya di sini, maksudnya Rasulullah bukan mengabarkan bahwasanya syirik asghar lebih bahaya dari syirik akbar. Tetapi Rasulullah ingin mengabarkan, pertama, karena beliau ini menyampaikannya kepada para sahabat. Dan tidak mungkin sahabat dengan menyengaja kemudian jatuh pada syirik besar. Pada syirik besar, di antaranya karena syirik besar itu jelas, terang, ya, terang jelas, menyembah patung, gitu ya kan, jelas. Kapan seorang itu mensejajarkan selain Allah dengan Allah dalam urusan Allah, syirik besar. Berbeda dengan syirik kecil. Jadi maksud Rasulullah, khawatir menimpa kalian karena kalian tidak menyadarinya, karena kalian tidak tahu, karena memang samar, makanya dalam riwayat yang lain disebutkan asyirkul khafi. Istilah yang lain syirik kecil ini atau riya ini asyirkul khafi, syirik yang samar. Baik. Dalam hadis ini Rasulullah mengabarkan riya adalah syirik asghar. Ketika beliau menyebutkan ada syirik asghar, maka dipahami di situ ada lawannya, adalah syirik akbar. Oleh karena itu para ulama dan mayoritas ulama membagi syirik ada dua, syirik asghar dan syirik akbar. Ini dalilnya. Nah, pembahasan berikutnya masih faedah dari pembagian syirik akbar, syirik menjadi syirik akbar dan syirik asghar. Yang pertama, pengertian syirik akbar seperti yang kita jelaskan tadi, yaitu menyamakan atau mensejajarkan selain Allah dengan Allah dalam kehususan Allah. Sudah kita jelaskan. Adapun syirik asghar, apa itu syirik asghar? Syirik asghar yaitu setiap wasilah atau jalan kepada syirik besar, ya, setiap wasilah perbuatan yang dapat menyampaikan kepada syirik besar dan dinamai atau disebut sebagai syirik dalam dalil-dalil, tapi tidak sampai pada derajat syirik besar. Saya ulangi, syirik atau dengan ungkapan yang lain, syirik kecil yaitu perbuatan dosa yang disebut dengan nama syirik, baik dalam dalil disebut syirik oleh dalil, baik Al-Quran atau Sunnah, tapi tidak sampai pada derajat syirik besar. Gitu. Nanti disebutkan contohnya. Jadi intinya syirik kecil itu disebut syirik oleh Rasulullah SAW, tapi tidak sampai pada derajat syirik besar. Nanti ada beberapa ketentuan untuk menentukan syirik ini syirik kecil. Nanti ada insyaallah. Sampai ada 3 atau 4 cara mendeteksi syirik kecil. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya, pelajaran berikutnya,
tentang perbedaan antara syirik asghar dan syirik akbar. Ada beberapa perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar. Perbedaan pertama, asyirkul akbar dapat menggugurkan, menghancurkan semua amal soleh. Sementara syirik asghar tidak menghancurkan kecuali amalan yang diiringi oleh syirik asghar tersebut. Ini pendapat yang sahih insyaallah dari ahlul ilmi. Jadi yang pertama, kalau syirik besar itu dapat menghancurkan semua amal soleh. Artinya seorang apabila dia menyekutukan Allah, berbuat syirik besar, maka semua amal solehnya, semua kebaikannya itu hancur, tidak bermanfaat, tidak berguna bagi dia. Dalilnya tadi seperti yang saya kabarkan. Kalau sampai dia meninggal dalam syirik akbar tersebut, maka dia semua amalnya tidak bermanfaat dan dia kekal di dalam neraka yang dikabarkan. Nah, berbeda dengan syirik asghar. Kalau syirik asghar itu hanya menggugurkan amalan yang dia melakukan syirik asghar pada amal tersebut. Seperti misalkan kalau ada orang berpuasa, hari pertama dia puasa riya dia. Gimana orang puasa riya dia? Cerita ke teman-temannya gitu kan. Sulit dia puasa riya itu sulit. Kita contoh yang lain. Salat malam aja, salat malam. Seorang salat malam misalkan. Hari pertama dia salat malam riya dia. Ya, seperti misalkan di-share sama dia, salat malam foto dulu, selfie dulu. Kemudian status agar dipuji sama orang dengan harapan banyak nge-like. Dipuji masya Allah gitu nanti. Harapannya masya Allah. Ya, maka batal amalannya dia itu. Sementara amal yang kemarin yang dikerjakan dengan ikhlas lillahi ta'ala tidak batal. Jadi yang batal, yang gugur di sisi Allah hanya amal yang dia berbuat syirik kecil. Berbeda dengan syirik akbar yang membatalkan semua amal seluruhnya. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Wahai Muhammad, seandainya kamu berbuat syirik itu syirik besar, maka akan gugur semua amal-amalmu. Nabi Muhammad saja seandainya, tapi tidak mungkin Rasulullah berbuat syirik besar. Seandainya berbuat syirik besar akan terhapus semua amalnya. Nah, ini yang pertama. Perbedaan yang kedua, bahwasanya syirik akbar akan mengeluarkan dari agama Islam dan syirik asghar tidak mengeluarkan dari agama Islam. Dia diperlakukan sebagaimana orang muslim, salatnya sah, pernikahannya sah, terus masih ada hak saling mewarisi dengan ahli warisnya. Tetapi pelaku syirik akbar tidak, dia keluar dari Islam, maka batal salatnya kalau dia salat. Ya. Terus pernikahannya pun kalau istrinya masih tetap muslimah, mafsukh, yakni fasakh, dihapus, dibatalkan secara otomatis. Istrinya tidak boleh berhubungan dengannya, tidak boleh. Dan putus juga hak saling mewarisi dengan ahli warisnya. Karena di antara penghalang saling mewarisi itu adalah al-kufru, kekafiran. Jadi intinya di sini dijelaskan bahwasanya syirik akbar itu mengeluarkan dari agama Islam, bisa membuat seorang murtad, dan syirik kecil tidak. Perbedaan yang ketiga, syirik akbar tidak diampuni pelakunya kecuali dengan taubat. Dan pelakunya di akhirat
kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Adapun syirik asgar, pelakunya akan tetap masuk surga, apakah dari awal atau nanti di akhirnya. Mau saya jelaskan di sini. Yang pertama dijelaskan, syirik akbar tidak diampuni pelakunya kecuali dengan taubat. Kita tahu bahwasanya di antara luasnya rahmat Allah bahwa ahlu tauhid, seorang yang meninggal sebagai muwahhid, sebagai ahli tauhid, dan dia membawa dosa-dosa, maka dosa-dosa ini di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah Ta'ala akan mengampuninya dengan luasnya rahmatnya. Tapi kalau Allah menghendaki yang lain, Allah akan menyiksa hamba ini sesuai dengan kadar dosanya, karena kehadiran Allah SWT. Ini dosa-dosa selain syirik besar. Ada syirik besar tidak? Syirik besar ini tidak. Jadi dosa syirik besar ini tidak, kalau orangnya tidak bertobat ketika di dunia, dibawa mati tidak diampuni, harus dihukum, harus dibalas dengan siksa. Ngerti nggak ini ya? Saya ulangi. Kalau dosa selain syirik, zina, mencuri misalkan, orang sini suka mencuri, suka merampok, mati dalam keadaan dosa tersebut, artinya dia belum tobat, belum berhenti dari dosa itu. Ini di akhirat, bagi orang ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ini adalah Allah memaafkannya, dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha luas maafnya. Jadi tidak dibalas sama Allah, tidak dihukum orang itu. Allah maafkan, Allah ampuni. Ini maksudnya masyiah. Tapi kemungkinan yang kedua, Allah Ta'ala hukum sesuai dengan dosanya. Ini dosa selain syirik. Tapi dosa syirik tidak. Dosa syirik tidak diampuni. Artinya barang siapa yang mati dengannya, tidak diampuni kecuali dengan taubat ketika masih hidup di dunia. Artinya barang siapa yang bawa mati dosa syirik besar, belum bertobat dia ketika di dunia, tidak akan diampuni, harus dibalas. Harus dibalas dengan siksa. Terus yang kedua, pelakunya ini yang belum bertobat ini akan kekal selama-lamanya di neraka. Hukumnya seperti orang-orang kafir. Berbeda dengan syirik asgar. Syirik asgar, pelaku dosa syirik asgar itu pasti tetap masuk surga. Artinya ini orang muslim, muwahhid. Aslinya muwahhid. Tapi dia memiliki dosa syirik kecil dan belum bertobat, mati dalam keadaan itu. Dia masih senang riya, masih senang pamer ibadah, belum tobat, mati dia. Jadi dia membawa dosa riya. Katanya di sini disebutkan dia tidak kekal di neraka, bahkan dia pasti di surga. Baik itu dari awal dia masuk surga, maksudnya dari awal Allah ampuni dosanya ini, sehingga dia nggak ada dosa. Sehingga kalau sudah nggak dosa, dia akan masuk surga langsung dari awal tanpa disiksa. Atau maksudnya adalah masuk surga di akhir nanti. Kapan itu? Ya mungkin dosa syiriknya nggak diampuni. Dosa syiriknya dia nggak diampuni oleh Allah, maka dia dihukum, disiksa sesuai dengan kadar dosa syirik kecil ini, dan akhirnya dia akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Tidak kekal dia di dalam neraka. Ini dosa syirik asghar. Baik, ini tiga hal, tiga sisi perbedaan antara asyirkul akbar wasyirku al-asghar. Poin berikutnya tentang beberapa ketentuan untuk mengidentifikasi antara dua syirik ini, syirik akbar, syirik asghar. Bagaimana kita mengidentifikasi bahwasanya ini syirik besar dan ini syirik asghar? Yang pertama adalah ketentuan dalam mengidentifikasi syirik akbar. Bagaimana itu?
Caranya adalah seperti pengertian di awal. Jadi semua bentuk ibadah, semua ritual ibadah, segala bentuk sesembahan ya yang dipersembahkan kepada selain Allah. Baik itu wasan, yaitu berhala, patung, ya, malaikat-malaikat, jin, penunggu batu besar atau penunggu pohon atau penunggu laut atau penunggu pojok sawah. Oh, jinnya banyak ini. Pokoknya paling susah itu orang musyrik memang. Mau kemana-mana takut dia ya. Mau ke sana ada penunggunya, ke sana ada penunggunya, ke sana ada penunggunya. Bayangkan kalau dia harus membuat sajen di setiap tempat yang ada penunggunya, butuh berapa dia itu? Harus potong berapa ayam? Ke sana ada penunggunya. Waduh. Makanya susah, paling susah orang musyrik. Nah, jadi jin penunggu, para penunggu ini. Di laut ada penunggunya. Bayangkan. Fahiya syirkun akbar. Atau yaitu bentuk ibadah yang diberikan kepada para wali-wali yang diyakini oleh mereka. Ini semua adalah syirik akbar. Ini syirik akbar. Jadi segala bentuk ibadah atau ritual ibadah yang dipersembahkan, ini adalah syirik akbar pokoknya. Baik ke patung, sesajen yang dibikin, sujud yang dibikin, sujud yang dilakukan kepada apa saja, iktikaf. Pokoknya segala sesuatu yang dibuat ya, atau segala jenis ritual peribadatan yang dipersembahkan kepada selain Allah, maka ini kesyirikan. Meskipun hanya meletakkan sebuah sesajen, kan? Tetapi tapi itu adalah maknanya adalah peribadatan untuk mengagungkan, ya, untuk mengagungkan berhala atau patung tersebut, maka itu namanya sudah masuk kategori syirik akbar. Taib. Itu yang pertama. Jadi untuk syirik akbar cuma ada satu cara mengidentifikasinya tadi itu. Segala bentuk ritual ibadah ya yang dipersembahkan kepada selain Allah. Taib. Yang kedua, beberapa ketentuan dalam menentukan atau mengidentifikasi syirik asghar. Jadi untuk syirik asghar ini bukan cuma satu caranya. Ada 3 atau 4 di sini. Yang pertama, bagaimana caranya? Yang pertama yaitu ada dalil yang jelas, yang tegas mengatakan ini adalah syirik asghar. Jadi dengan menggunakan kalimat syirik asghar. Sebagai contoh yaitu hadis tadi. Rasulullah bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Jadi Rasulullah langsung mengucapkan kalimat asyirkul asghar, yaitu riya. Yang kedua yaitu pemahaman para sahabat. Dengan pemahaman para sahabat, seperti halnya misalkan ada dalil dari Al-Quran atau Sunnah menyebutkan suatu dosa itu kufur atau syirik, tapi masih mutlak gitu kan, masih umum. Kemudian sahabat memahaminya bahwa maksudnya adalah syirik asghar atau kufur asghar, maka ini syirik asghar. Contohnya yaitu pada hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang perbuatan tatayur. Tahu tatayur? Apa tatayur? Iya, tiar betul. Bahasa Indonesianya apa? Apa? Beranggapan sial ya. Beranggapan sial, betul. Beranggapan sial. Sebenarnya tatayurnya juga bukan beranggapan sial, tapi optimis pun juga bisa tatayur, karena tatayur itu kan disebut tatayur sebenarnya itu umum, maksudnya anggapan sial. Tapi tatayur diambil dari kata tuyur, burung. Sebab dahulu orang-orang jahiliyah itu apabila mereka mau melakukan sesuatu seperti safar misalkan, sebelum berangkat mereka lepas burung.
Mereka lepas burung. Kalau burung ini nanti larinya ke arah kanan, maka mereka beranggapan baik. Safar ini safar baik, insya Allah. Aman, akan terkabul apa yang diinginkan. Beranggap baik sudah, berangkat. Tapi kalau ke kiri, nanti larinya di depan kok lari ke kiri, maka beranggap sial. Jangan dilanjutkan, bahaya. Nah, maka nggak jadi berangkat. Gitu ya. Ini yang mereka lakukan. Jadi perbuatan inilah yang disebut dengan tatoyur. Nah, tatoyur itu yang mana, Ustaz? Apakah yang kiri saja? Enggak, yang kanan juga sama. Makanya tatoyur ini bukan cuma beranggapan sial, tapi yaitu mengundi atau melakukan sesuatu yang kemudian menentukan nasib. Itu sebenarnya dia melakukan sesuatu kemudian, atau mengundi nasib bahasanya, mengundi nasib. Dia mau safar kemudian dilakukan sesuatu seperti menerbangkan burung, kemudian dari situlah dia mengundi nasibnya. Kalau ke kanan berangkat, ini nasib saya baik insya Allah ini. Oh, pakai insya Allah lagi, enggak pakai insya Allah. Kalau ke kiri, wah jangan dilanjutkan nih, ini bahaya nanti ini. Perbuatannya dia ini tatoyur sudah. Ini perbuatan dia ini adalah tatoyur dan itu syirik. Kenapa? Karena Rasulullah bilang di sini dalam hadis ini, at-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun. Perbuatan tatoyur itu syirik. Dalam riwayat yang lain disebutkan sampai 3 kali. Tiara syirik, tiara syirik, tatoyur syirik sampai 3 kali. Nah, kemudian di hadis ini disebutkan wa ma minna illa walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul. Sahabat mengatakan, Ibnu Mas'ud mengatakan, wa ma minna illa, tidak ada di antara kita kecuali akan terjatuh pada perbuatan tatoyur ini, tetapi Allah menghilangkannya dengan tawakul. Perkataan Ibnu Mas'ud, perbuatan tatoyur ini pasti menimpa kita. Pasti menimpa kita. Seolah-olah beliau mengatakan, tidak ada di antara kita kecuali di kepalanya akan terbesit tatoyur ini, anggapan-anggapan seperti ini di awal. Hanya saja tawakul kita kepada Allah dapat menghilangkannya. Paham tuh? Mahfum insyaallah? Mahfum wala? Jadi Ibnu Mas'ud mengatakan tidak ada yang selamat dari kita itu dari sifat tatoyur ini, yaitu terbesit di kepala kita ketika melihat sesuatu, aduh bahaya ini, gitu kan? Aduh bahaya. Wah ini bagus. Ini karena ketika kita melihat tanda-tanda sesuatu tanda-tanda, langsung kadang-kadang terbesit hal-hal pertanda baik, pertanda buruk, dan lain sebagainya. Ini maksudnya. Jadi pertanda baik dan buruk umum sebenarnya, bukan hanya burung saja, umum. Jangan nabrak kucing. Waduh, cek gitu kan, ya kan? Walaupun kita sudah ngaji kadang-kadang, aduh, gitu kan. Tapi kita harus menghilangkannya dengan cara apa? Tawakal kepada Allah. Yang kita berdosa kalau kita turuti, ya, ada sesuatu melintas depan kita, kita lagi mau melintas, atau cicak jatuh, kadang-kadang muncul. Nah ini nggak mengapa. Kapan? Ketika kita melawannya. Nggak masalah, insya Allah mudah. Allah mudahkan. Nah, boleh. Tapi kalau kita urungkan gara-gara itu, tatoyur sudah. Tatoyur sudah. Nah ini maknanya. Paham insya Allah. Makanya ini kata Ibnu Mas'ud, tidak ada di antara kita yang selamat darinya, yaitu terbesit perbuatan tatoyur. Tidak ada yang selamat, kecuali hanya saja kita dapat menghilangkannya dengan tawakul. Nah, perkataan Ibnu Mas'ud, tidak ada di antara kita yang dapat selamat darinya, ini yang menunjukkan bahwasannya tatoyur itu adalah syirik asghar. Ada syirik asghar. Tidak mungkin syirik akbar. Nah, karena beliau mengatakan semua sahabat tidak ada yang selamat dari perbuatan ini. Baik. Yang ketiga, cara menentukan bahwasanya ini adalah syirik asghar, yaitu ijma' ulama. Ijma' ulama bahwa ini syirik asghar, bahwasanya dosa ini syirik akbar, gitu. Jadi kapan ulama mengatakan ini syirik akbar atau syirik asghar, kita ikuti. Yang keempat, ini yang
lumayan jelimet ya, kita lewati aja karena disebut di sini mu'arraf kaitan sama bahasa Arab. Makanya saya bilang dari awal 3 atau 4. Yang atau ini antum belajar bahasa Arab dulu, nanti dicari lagi. Panjang nanti urusannya. Baik. Berikutnya al-wajhul khamis, pembahasan yang kelima. Apakah syirik asghar itu tahta masyiatillah ataukah tidak? Maka ada 2 pendapat para ulama. Nah, artinya begini. Sebenarnya tadi sudah saya isyaratkan, apakah orang yang meninggal membawa dosa syirik asghar, yaitu seorang yang belum bertobat dari syirik asghar, apakah dosa syirik asghar ini masuk dalam kategori dosa-dosa tahta masyiatillah, ataukah dia tidak akan diampuni sebagaimana syirik besar sehingga orangnya harus diadab, harus membayar atau harus ditimbang. Ini nggak harus diadab ya, harus ditimbang ya, sebab nanti itu kan ada timbangan amal kebaikan dan amal keburukan. Jadi apakah syirik asghar ini tidak dapat diampuni oleh Allah sehingga harus ditimbang? Kalau dihisab belum tentu, sebab siksa itu nanti diantaranya setelah ditimbang amalnya. Kapan amal buruk lebih berat daripada amal baik, dia akan disiksa. Tapi kalau amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya, meskipun dia ada amal buruk yang tidak diampuni, maka dia akan selamat, dia akan masuk surga tanpa adab. Nah, jadi di sini pembahasannya adalah syirik asghar ini apakah seperti dosa yang lain tahta masyiatillah, bisa Allah Ta'ala ampuni, bisa jadi Allah Ta'ala ampuni, ataukah dia tidak akan diampuni oleh Allah sehingga harus ditimbang? Maka para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan la yadkhul tahtal masyiah, dia dosa yang tidak termasuk yang di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Allah tidak akan mengampuninya ya, meskipun dia asghar. Dalilnya apa? Dalilnya yaitu firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa yang di bawahnya bagi siapa yang dikehendaki. Di sini Allah Ta'ala mengabarkan 2 jenis dosa. Pertama, dosa yang tidak akan diampuni ya. Yang kedua, dosa yang diampuni bila Allah menghendaki. Ini hukum dosa setelah orang meninggal, bukan di dunia. Kalau di dunia kapan dia bertobat pasti Allah ampuni. Ini orang membawa mati dosa, maka dosanya 2 macam. Ada dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah sehingga harus ditimbang ya kan? Yang kedua, dosa yang dibawa kehendak Allah. Allah akan ampuni kalau Allah menghendaki, kalau tidak ya tidak, itu maksudnya. Nah, di sini yang Allah kabarkan dosa yang tidak diampuni syirik. Allah menyebutkan syirik secara umum, sehingga mencakup juga selain syirik besar adalah syirik kecil. Jadi di sini pendalilannya jangan salah. Jadi tidak ada yang bertentangan ayatnya, tapi permasalahan sekarang dalam memahaminya. Apakah syirik kecil itu masuk dalam maksud Allah dosa syirik dalam ayat ini, An-Nisa ayat 48. Ini maksudnya. Ini pendapat yang pertama dengan dalilnya. Yang kedua, pendapat yang kedua bahwa syirik asghar itu tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Ya. Kalau Allah menghendaki, Allah ampuni. Tapi kalau tidak menghendaki diampuni, maka bagi dia yaitu balasannya. Baik. Ini mazhab jumhur ulama, mayoritas ulama. Termasuk diantara Syekhul Islam dalam salah satu pendapatnya. Dalilnya adalah lawannya tadi, bahwasanya syirik asghar tidak masuk pada keumuman ayat yang innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu saja. Lah bagaimana kalau kamu ngaku seperti itu, sebutkan mana contoh dalilnya? Ada dalilnya kata dia. Apa itu? Ijma'ul a'immah
anna syirkal asghar la yadkhulu tahta hadhil ayah allati hakama Allahu biha lil musyrik bi tahrimil jannah wal khulud finnar, yaitu berkaitan dengan firman Allah taala, innahu man yusyrik billah faqad harrama Allahu alaihi jannah wa ma'wahu nar. Ini ayat yang lain. Allah berfirman, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga bagi dia dan tempatnya neraka. Dalam ayat ini Allah mengabarkan orang yang menyekutukan Allah, dia tidak akan masuk surga dan dia kekal di dalam neraka. Tayyib. Ayat ini semua ulama ijma sepakat sudah. Semua imam sepakat bahwa syirik kecil tidak masuk dalam ayat ini, gitu kan? Tidak masuk dalam ayat ini. Yang dihukumi bahwasanya orang musyrik haram surga dan kekal di dalam neraka. Nah, kalau para ulama, kata mereka, kalau para ulama sudah sepakat bahwa syirik kecil, syirik asghar tidak masuk dalam kategori syirik yang disebut dalam ayat ini, maka sama saja bahwa syirik kecil tidak masuk dalam kategori syirik pada ayat yang tadi. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Artinya gini, kalau kalimat syirik yang umum ini kan sama-sama umum, ya kan? Dan syirik kecil tidak masuk di sini. Lah apa penghalangnya kalau syirik asghar tidak masuk pada umumnya kalimat syirik pada ayat yang pertama tadi? Ini maknanya. Belum lagi ada lafaz yang lain, kata syirik umum tapi syirik asghar enggak masuk. Yaitu firman Allah taala, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika kamu berbuat syirik, maka amalmu akan terhapus. Di sini Allah mengabarkan bahwasanya di antara bahaya syirik itu adalah menghapus semua amal. Menghapus semua amal. Di sini sepakat sudah bahwasanya maksud syirik di sini bukan syirik kecil tapi syirik besar. Karena yang menghapus semua amal hanya syirik besar, syirik kecil tidak. Mahfum insyaallah. Berarti kalimat syirik asghar enggak masuk pada umumnya kalimat syirik di sini. Berarti bisa? Bisa. Nah, kenapa? Apa masalahnya, apa penghalangnya kalau syirik asghar itu tidak masuk pada keumuman syirik pada ayat tadi? Apa? Innallaha la yaghfiru an yushraka. Sehingga dengan begitu, kata pendapat yang kedua, kalimat syirik di ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, ini maksudnya adalah syirik akbar saja, tidak masuk di situ syirik asghar. Dan ini insyaallah pendapat yang kuat bahwa syirik asghar itu seperti dosa-dosa yang lain yang di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki, maka Allah akan mengampuni. Sampai yang 9. Kita mulai tadi jam 8 lebih kita ada. Harus lebih ini. Baik, pembahasan berikutnya. Penting. Kita sering dengar bahwasannya syirik kecil itu lebih besar daripada dosa besar. Pernah dengar nggak? Masalahnya tuh nggak pernah dengar ini. Jadi nggak seru itu masalahnya. Kita sering dengar syirik kecil, syirkul asghar itu lebih besar daripada dosa besar. Pernah dengar? Atau baru sekarang dengarnya? Ini ucapan masyhur sekali. Ini adalah ucapan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, la an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairi wa ana shadiqun. Sungguh aku bersumpah dengan nama Allah, dusta, bohong itu lebih ringan bagiku daripada aku bersumpah dengan selain Allah meskipun aku jujur. Perhatikan, ini sama-sama dosa kalau yang benar. Yang pertama yaitu bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah, saya tidak mencuri, tapi saya bohong, dustain saya ini. Saya yang mencuri, tapi saya bilang demi Allah saya tidak mencuri. Berarti saya bersumpah dengan nama Allah, tapi saya dusta. Dosa enggak?
Dosa dusta, sumpah lagi. Dusta biasa saja, saya nggak nyuri, bohong, itu dosa. Sudah dosa, sumpah lagi. Wah, besar ya. Yang kedua, dia bersumpah dengan selain Allah tapi jujur. Demi Ka'bah, misalkan. Demi Ka'bah, saya tidak mencuri. Misalkan ya. Demi Ka'bah, tapi saya benar nih, memang saya nggak mencuri, tapi saya bersumpahnya dengan Ka'bah. Dosa nggak nih? Dosa besar ini. Dan ini yang pertama dosa besar, yang kedua ini adalah syirik asghar. Yang kedua adalah syirik asghar. Syirik ini bersumpah dengan selain Allah syirkun. Al-halifu bi ghairillah syirkun. Atau man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah buat syirik, yaitu syirik kecil. Nah, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, saya bersumpah ya dengan nama Allah bohong, itu lebih ringan dosanya lebih mudah bagi saya daripada saya bersumpah dengan selain Allah meskipun jujur. Maknanya apa? Maknanya bahwasanya al-syirkul asghar lebih berat, lebih besar daripada dosa besar. Nah, oleh karena itu Syekhul Islam mengatakan hal ini karena apa katanya Syekhul Islam? Li'anna hasanatat tauhid a'dham min hasanatis sudq. Sebab kebaikan daripada tauhid itu lebih besar dari kebaikan jujur. Ya, jujur. Tadi dia itu ketika berdusta kan merusak kejujuran. Tapi ketika dia berbuat syirik, dia telah merusak tauhid. Wa sayyi'atul kadzib azhar min sayyi'ati syirki. Dan keburukan dosa dan dosa dusta itu lebih ringan daripada dosa syirik. Nah, berarti dari sini kita tahu sekarang bahwasanya ucapan dosa atau syirik asghar itu lebih berat daripada dosa berat atau lebih besar daripada dosa besar. Ya, itu berdasarkan lafaz ini. Sekarang pertanyaannya, apakah lafaz ini umum atau yaitu umum ya, tidak terikat, ataukah dia terikat? Atau saya sebut apakah kalimat ini mutlak ataukah harus dirinci? Harus ada perinciannya. Jawabannya harus dirinci, ada perinciannya. Maksud saya tidak mesti syirik asghar itu lebih besar daripada dosa besar, atau daripada dosa, atau daripada maksiat, atau daripada gitu maksudnya. Bisa jadi nanti ada dosa besar lebih besar daripada syirik asghar. Bagaimana penjelasannya? Begini penjelasannya. Beliau mengatakan di sini bahwasanya maksud dari perkataan Ibnu Abbas atau kesimpulan para ulama yang mengatakan syirik asghar itu lebih besar daripada dosa besar, maksudnya adalah bahwa syirik besar itu lebih besar daripada dosa-dosa besar bila dosa tersebut dari satu jenis. Saya ulangi, syirik asghar lebih besar daripada dosa besar bila keduanya sama jenisnya. Sama jenisnya. Seperti contoh perkataan Ibnu Abbas tadi. Jenisnya sama-sama dalam sumpah. Begitu. Sama-sama melanggar sumpah. Yang satu sumpahnya bersumpah dengan selain Allah meskipun jujur, ini syirkul asghar. Yang kedua bohong dengan sumpah, ini dosa besar. Jadi jenisnya sama-sama dalam sumpah. Nah, dalam hal ini maka syirik asghar lebih besar daripada dosa besar. Tetapi bisa jadi syirik besar atau dosa besar lebih besar daripada syirik kecil apabila dilihat dari ketentuannya. Tentunya ketika bukan dari satu jenis. Bukan dari satu jenis. Sebagai contoh, tidak ada ulama yang mengatakan bahwasanya
bersumpah dengan selain Allah, bersumpah dengan selain Allah itu lebih besar daripada dosa membunuh, nggak ada. Ya kan? Semua sepakat kalau membunuh lebih besar daripada bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Jadi nggak bisa zakat mutlak. Dosa ente ini kan lebih besar daripada membunuh, keliru ente. Ada yang bilang, Masya Allah wasyita. Dosa kecil kan? Syirik kecil nih kan? Pernah belajar tauhid? Masya Allah wasyita. Syirkul asghar lebih besar daripada membunuh. Keliru itu. Bukan tempatnya. Bukan tempatnya, Mas. Salah. Ya dosa besar lebih besar daripada hal ini. Jadi saya ulangi ucapan bahwasanya syirik kecil lebih besar daripada dosa besar itu dalam konteks apa? Bila satu jenis, atau memang syirik asgornya lebih besar daripada dosa besar tersebut, maka ini min babil aula. Tapi ketika diidentifikasi bahwasanya dosa besarnya memang jauh lebih besar daripada syirik asgornya, maka ya tentu syirik besar, dosa besar lebih besar daripada syirik ini. Karena syirik besar, syirik asgor ini masuk dalam kategori dosa besar sebenarnya. Dosa besar. Wallahu taala alam bisawab. Sayang sekali tinggal dikit. Tip berikutnya satu lagi ya, Pak Nitya. Satu lagi, nggak apa lah. Jamnya nggak cocok tuh jamnya itu. Dimatikan. Baik, satu lagi. Apakah syirik itu maknanya sama dengan kufur? Nah, apakah syirik itu sama dengan kufur atau sama dengan kufur? Maknanya maksudnya itu kufur? Para ulama berbeda pendapat. Tapi yang rajih insyaallah bahwasanya syirik itu secara istilah, secara penamaannya tidak seperti kufur. Tetapi hasilnya, konsekuensinya sama. Saya bilang, syirik besar dengan kufur secara istilah itu beda, tapi konsekuensinya sama. Ini dia yang membuat berbeda. Setelah saya baca, pahami, ternyata ke situ arahnya. Jadi yang melihat ini berbeda karena dari sisi memang pengertiannya beda. Yang para ulama mengatakan syirik sama dengan kufur itu dilihat dari konsekuensinya. Apa itu? Pertama, kalau dari sisi perbedaannya, syirik itu dalam pengertiannya beda. Di mana kufur lebih umum daripada syirik. Kufur lebih umum daripada syirik. Syirik besar sudah pasti kufur, tapi kufur belum tentu syirik. Ya, kufur belum tentu syirik. Ada kufur karena mencela Al-Quran, karena mencela Nabi SAW. Kufur tak? Tapi syirik enggak. Tapi syirik besar sudah pasti kufur. Oleh karena itu Rasulullah SAW, Allah Ta'ala berfirman, Innal ladina amanu, Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Lihat, sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Musyrik masuk dalam kategori kufur. Tapi orang dia tidak pernah buat syirik, tapi dia mengolok-olok din, dia kufur. Tapi apakah dia musyrik? Tidak. Ini mana bahwasanya kufur lebih umum daripada syirik. Nah, dari sisi ini berbeda. Dari sisi lain dia sama. Dari sisi apa? Konsekuensinya. Apa itu konsekuensinya? Sama-sama mengeluarkan dari Islam, ya, sama-sama mengeluarkan dari Islam, dan di akhirat sama-sama tidak diampuni, dan pelakunya kekal di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Wal a'yadu billah. Demikian yang dapat disampaikan dalam kesempatan ini. Karena waktu sudah habis, sebenarnya pembahasan masih ada, ya, silahkan dibuka, dibaca lagi dari Al-Arba'in fi Huquqi Rabbil Alamin. Itu sebenarnya ada sarahnya. Sarahnya itu ditulis sendiri oleh penulisnya, Syekh Anis Al-Mus'abi hafizahullah ta'ala. Jadi matan sama sarahnya yang nulis sama.
Satu sisi beliau nulis matannya, hanya hadis-hadisnya saja, tapi beliau juga punya sarahnya ini. Ada punya sarahnya, alhamdulillah. Baik, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.